Halo Kang, Kang, bisa dengar nggak? Halo juga, Mei. Iya, sangat bisa dengar. Lamanya nggak ketemu. Lagi di mana ini Oh, Kang? sekarang ketemu lagi di radio, Lagi di radio, stasiun radio radio yang di yang mana? Bogor, yang di Radio Bogor, yang di Bogor. Bogor, Hmm, yang radio kesehatan yang miliknya Rumah Sakit Sentra Medika hmm. Cibinong. Kang, kemarin aku lihat di salah satu televisi ya Kang ya, itu eh ada entah penyiar, entah pengusaha radio yang menyampaikan waktu itu berstatement bahwa radio ini memang terimbas tapi tidak terlalu gitu. Dengan adanya wabah COVID-19. Tidak terlalu. Tidak terlalunya karena radio ini bisa memanfaatkan media-media sosial. Mungkin salah satunya kayak begini ya Kang ya. Kang, dandananku udah kayak Ya, YouTuber belum? sangat. Dan saya kerap yang sudah hampir 280.000 ya, Mei ini. Belum, belum. Belum. Tapi will be. Ya, ya, ya. Gimana gimana? Jadi Gimana? intinya sih tetap kalau bisnisnya berimbas ya, Radio dan bisnisnya COVID ya. Berimbas ya. itu pasti berimbas. Tapi kalau dari sisi kreativitas ya inilah kesempatan radio untuk menunjukkan ya, melayani masyarakat ketika suasana sedang panik seperti ini. Kan radio tetap menghibur. Mm-mm. Radio menjadi sesuai karakteristik radio itu ada sebagai teman Mm-mm. dimanapun. Dan Mm-mm. sekarang pun intinya kan tidak hanya di konvensional, tidak hanya yang di konvensional paling di mobil, tapi di mobil kan sekarang lagi sedikit, lagi nggak banyak keluyuran kan. Nah, berarti Ya. banyaknya di digital ini, di streaming. Oh gitu ya di Jadi streamingnya ya. iya, Padahal kalau streamingnya. kita, padahal kalau kita streaming kan media-media lain kan juga banyak kan. Jadi kalau orang stay di at home, sasaran radio kan selama ini yang cukup tinggi itu kan di kendaraan gitu ya, di mobil-mobil. Karena banyak yang stay at home, working from home, akhirnya mereka banyaknya itu menonton televisi gitu kan. Televisi kalau misalkan yang sudah smart TV kan, mereka langsung streaming yang streamingnya streaming media televisi gitu kan. Jadi menyikapi begini itu radio gimana? Ah, nggak begitu, Oh salah dong enggak, menyikapi salah yang ya. jelas. Aduh, Yang jelas, salah. yang jelas radio ini tetap dengan ya habitatnya, bahwa radio itu kan bukan berarti kita ngomong publik ya publik umum, enggak. Radio punya komunitas tersendiri, segmentasi sendiri, pendengar sendiri. Misalnya, oke, radio Kisi FM Bogor sebagai radio kesehatan keluarga. Itu pendengarnya itu yang care terhadap kesehatan. Kesehatan. Jadi intinya Tematik. radio anak muda pasti penggemarnya anak muda. Jadi jangan bicara, oh radio tidak ada yang dengar. Itu kan ngomong publik terlalu besar. Karena ini kan mengerucut, segmentasi lah ya kasarnya. Kita nggak bisa serakah untuk bisa meraih pendengar sebanyak-banyaknya, tetap punya karakteristik sendiri gitu. Nah ini yang cara berpikir orang-orang salah. Radio nggak ada yang dengar. Enggak deh. Bukan karena Iya. saya adalah Orang golongan radio. darah R ya. Bukan. Saya akademis yang juga meneliti tentang kajian-kajian komunikasi media terutama radio dan televisi. Gitu Punya ya. komunitas sendiri-sendiri lah. Nggak usah khawatir. Orang Jadi orang di jadi dunia juga udah banyak. jadi punya pasarnya masing-masing tergantung tema dari radio, konsep tema atau konsep keunikan dari radionya masing-masing dan nilai dari brand radionya masing-masing. Gitu nggak? That's right. That's right. Makanya jangan sudon dulu deh. Jadi semua pun begitu Kok jadi sebetulnya, tidak hanya suzon radio. ya? Jadi nggak usah khawatir. Hidup Kayaknya ini yang sering berkompetisi suzon itu Kang Harley deh. bukan. Jadi intinya kita hidup ini ya bisa hidup semuanya lah dengan kekhasannya, baik personal maupun apapun. Kalau mau disambung-sambungin boleh-boleh aja. Tapi kaidah itu adalah sama. Tapi Kehidupan memang ini adalah menarik. tapi memang turbulensi media itu dinamis sekali ya. Dari yang mulai kita masuk
revolusi industri, kemudian sampai sekarang ini kita, saya bisa bilang bahwa kita ini sudah memasuki di resesi global gitu. Jadi 180 lebih negara merasakan wabah COVID ya, dan perekonomiannya semuanya anjlok gitu ya. Jadi saya rasa media itu juga cukup perubahannya itu cukup dinamis gitu. Bahkan sekarang saya kalau misalkan lagi Iya. nulis opini gitu ya, opini publik untuk media itu sudah forecast-nya itu kalau saya mau meramalkan mau menulis apa itu jangan seminggu lagi gitu. Bisa jadi yang saya prediksi seminggu lagi itu sejam setelah saya email ke redaksi media opini itu sudah masuk gitu. Jadi mesti apa ya, menggali prediksi-prediksi yang apa ya, yang up to date di saatnya gitu. Itu susah. Ya memang memang enggak Bu. Memang itulah pekerjaannya. Seorang jurnalis selalu mencari data-data baru yang harus disampaikan kepada publik. Iya, Itulah betul. yang dibutuhkan oleh publik. Jadi inilah pekerjaan-pekerjaan profesional yang harus dilakukan. Ya itu adalah bagian dari konten, bagian dari isi yang harus disampaikan, pesan-pesan yang harus disampaikan kepada masyarakat. Dan itu harus betul-betul need and wants-nya. Kita paham betul. Nah, hari ini masyarakat sedang membutuhkan apa? Kita sebagai seorang media ataupun kita jurnalis, kita mencari itu untuk disampaikan. Dan kebenaran yang paling penting, bukan hoax ya. Gitu, iya. kayak gitu. Sekarang Jadi sampai ya, bingung membedakan mana yang benar, mana yang hoax, sampai bingung. Bahkan ada segmen khusus di salah satu media televisi itu yang membahas mengenai berita-berita hoax yang bertebaran di media sosial. ya susah juga ya kalau dikaitkan dengan politik sih. Jadi kan politik kan sebetulnya kan rancangan agenda setting dan seterusnya berarti punya kepentingan. Sementara kalau saya pribadi gitu secara personal sebagai orang media, saya kepentingannya untuk publik, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Jadi segala sesuatunya ya update tapi memang fakta gitu loh. Faktanya seperti ini. Walaupun saya di radio, saya juga sering menulis di koran. Kemarin juga berkaitan dengan kompleksitas rapid test. Itu sudah saya duga bahwa itu pemerintah akan mengeluarkan dana banyak sekali, gitu kan, untuk seperti rapid itu. test ya. Jadi seperti itu. Dan itu memang diperlukan saat ini, diperlukan, sangat diperlukan. Sampai realokasi anggaran untuk menghadapi Itu kan wabah. tidak diduga sebelumnya, betul. Iya, tidak betul. diduga sebelumnya. Dan betul. itu saya duga memang mahal sekali itu. Bahkan Dan ada pakar ekonomi. bahkan ada pakar dari ekonomi itu yang menyampaikan bahwa cukup 3 proyek besar aja kita pending dulu, kita fokuskan untuk menangani wabah ini, insya Allah itu sudah bisa tercover gitu untuk 3 besar proyek negara gitu. Ya. Karena memang posisi seperti ini, jangankan negara ya, mungkin institusi kita masing-masing pun harus mulai berpikir untuk pembelanjaan. Jadi anggaran-anggaran pembelanjaan itu mesti yang urgent dan yang bersifat primer ya. Kalau yang bersifat sekunder atau tersier itu sebaiknya dipending dulu. Bukan dibatalkan sih, tetapi lebih dipending. Ya. Pokoknya kita sekarang fokus pada kesehatan. Dan saya juga setuju dengan pemerintah membuat rumah sakit yang khusus corona. Karena ini kan penyebarannya sedemikian dahsyat, gitu kan. Sehingga sebetulnya itu juga harus diikuti oleh daerah-daerah yang lain, tidak hanya Jakarta dengan di Wisma Atletnya. Kemudian kemarin juga Menteri BUMN kan terus juga menyiapkan segalanya gitu. Ya paling nggak diikuti oleh daerah-daerah. Supaya apa? Kan ini semakin mengurangi penularannya. Kalau di misalnya yang terjadi di Italia bahwa semua rumah sakit menerima corona, nanti saling menyebarnya semakin dekat gitu. Makanya memang ini harus secara khusus menanganinya juga, termasuk juga membuat rumah sakit khusus untuk corona kan gitu. Itu ada informasi apa Bu Mei di situ? Membalas apa itu? Saya lagi nyari ininya presiden kemarin yang terkait pajak. Saya pikir ada pesan dari Drupadi. Drupadi apa? Senengnya nasi pecel kan? Nah, Jawa Timur. Kalau saya sih lotek, kalau Jawa Barat. Kang, kita rekam tak antem itu, Kang.
Oh iya. Kacau. Gimana sih? Enggak, nyari. Pemirsa barusan kita canda gitu. Jadi nggak apa-apa. Ini kan kita harus menghibur diri gitu. Jadi kita selain juga menghibur Iyalah. masyarakat, kita Betul. ya nggak apa-apa. Terapi tertawa. Betul. Terapi tertawa. Betul. Kondisi seperti Ya. ini, kita memang harus bisa mengeksplor uh, mengeksplor humor kita gitu ya. Supaya sistem imun kita itu kuat gitu. Tapi ya nggak gitu juga kali, Kang. Oh iya, nggak mau. Tapi senang saya melihat Bu Mei ini tertawanya lepas gitu ketika mendengar sebuah kalimat itu gitu. Kan ini berarti menghibur Bu Mei. Waduh, kacau ini. Ya Allah, ini. Oke, kembali ke yang tadi. Jadi saya setuju pemerintah itu mendirikan rumah sakit yang khusus corona. Jadi penyebarannya hanya di situ-situ saja. Mengenai bahwa kontrol massal juga itu nggak salah, kan terbagi-bagi. Cuman kan istilahnya kontrol itu yang merasa memang terindikasi. Kalau yang sehat sih nggak perlu nanti menemuin arena gitu, kayak gitu. Kayak Ridwan Kamil aja kalau yang memang merasa jauh dengan situasi itu nggak usah dites. Di tapi besok Jalak Harupat. Tapi kalau penyemprotan ini Surabaya. Besok di daerah rumahku sini disemprot gratis gitu dari Pemkot. Ya sekarang sudah masuk ke pemukiman kan. Memang awalnya kan dari pusat-pusat keramaian dulu di kotanya. Tapi kalau yang pemeriksaan kayaknya kok belum sampai yang ke bawah-bawah. Tapi mestinya ya setuju juga sih sama Kang Harli untuk mengefisiensikan juga kan semuanya. Jadi yang merasa ada resiko-resiko tinggi aja yang sebaiknya mengajukan pemeriksaan itu, dites itu. Betul. Tapi sampai sejauh ini kan Bu Mei sehat-sehat aja kan, di rumah terus kan. Sehat. Nggak gendeng. Ya, kalau saya tuh sakit sekali kalau di rumah terus tuh. Agak sedikit memang little crazy lah gitu. Mau apa gitu, sampai ke kelakuan saya sendiri itu kadang-kadang kok aneh ya. Saya menilai seperti itu gitu kan. Bu Mei gimana Bu Mei? Kalau saya memang agak little crazy, cuman mungkin orang nggak tahu. Ya akhirnya memang lebih aktif dengan begini sih. Karena memang yang namanya work from home, bagaimanapun administrasi di kampus sendiri itu kan sudah sangat banyak menurunnya gitu ya. Jadi kita tidak bisa menuntut produktivitas, kita juga tidak bisa menuntut nilai ekonomi gitu kan. Sehingga memang praktis untuk sekarang ini tanggung jawab di rumah itu adalah dengan mengajar sambil melihat update mengenai kebijakan-kebijakan baru dari Pak Rektor gitu. Terus sisi lainnya ya begini akhirnya gitu, ngobrol sama teman-teman, saya upload di konten YouTube gitu ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya gitu juga untuk masyarakat gitu. Gitu. Sangat bermanfaat, dan ini juga merupakan kebiasaan baru kan dari sisi teknologi. Jadi dari kemarin itu banyak juga sih sudah ngobrol-ngobrol ya via begini, karena kita mesti dari rumah masing-masing gitu. Mesti dari rumah masing-masing, dan wabah seperti ini untuk beberapa kalangan UKM, kemudian dari teman-teman itu yang dari pekerja-pekerja swasta itu pengen tahu gitu. Kebijakan ininya apa. Ya kalau saya kritisi, ya mungkin masyarakat Indonesia hanya bisa menikmati ini hanya 30-40% karena infrastruktur internet di Indonesia juga belum merata, Bu. Ya, Amerika oke sudah merata. Betul. Dengan kejadian seperti ini lebih enak. Nah, makanya ini juga PR pemerintah ke depan bagaimana bahwa kalau dulu listrik masuk desa, sekarang internet harus masuk desa. Persoalannya sekarang ini apakah dibayar atau gratis? Kan gitu, seperti itu. Nyatanya kan memang berbayar. Nyatanya kan memang kuota kan berbayar kan gitu. Makanya kalau ngelihat guyonan-guyonan, makanya kalau ngelihat guyonan-guyonan di Facebook dari teman-teman itu,
dari kondisi ini siapa yang paling diuntungkan gitu. Misalkan di situ ada pilihan provider gitu. Gitu. Ya, betul. Ya, tapi mudah-mudahan bahwa ini juga diperhatikan oleh pemerintah bagaimana peran teknologi masa depan, apalagi dengan 4.0-nya dan juga 5.0-nya secara society ini juga terus dikembangkan. Gitu. Kita masih bisa menikmati kan, tapi banyak saudara-saudara kita yang belum bisa menikmati secara utuh. Betul. Jadi kita mesti bersyukur memang. Dan pemerataan harus demi keadilan untuk bangsa Indonesia ini, bahwa mereka semua juga menikmati teknologi dan akhirnya juga silaturahmi, komunikasi berjalan bagaimana mestinya berkehidupan ya Bu Mei. Jadi social distancing itu memang kurang pas ya sebetulnya, physically distancing gitu, karena secara sosial kita masih bisa menggunakan platform-platform gitu. Sebetulnya kan yang diharapkan itu kan adalah badinya ini, fisiknya ini kan yang berjarak gitu. Seperti Surabaya dan Bogor itu jaraknya berapa kilo kan? Iya. Jauh. Tapi kan kita terasa dekat dong, Bu Mei. Kita terasa dekat. Oh ya, Kang, itu Kang Harli itu kan Surabaya, Bogor, Bandung ya? Surabaya. Bandung. Itu Jakarta. Itu nggak masuk sebagai orang dalam pengawasan. Saya kan di radio terus, Bu Mei. Jadi saya sebagai orang media, saya tetap mematuhi peraturan pemerintah. Saya tahu bahwa akhirnya saya merasa saya tetap sehat dan saya melaksanakan dan saya banyak menghibur dengan kreativitas radio yang saya mainkan melalui iklan layanan masyarakat. Tetap semua kaitannya dengan COVID-19 dan ya ini kan sedang tren ya, kita ikuti dan kita juga harus membantu pemerintah juga menenangkan masyarakat. Jadi kepanikan yang terjadi itu karena memang banyak pesan-pesan yang salah, yang dipersepsikan salah. Itu kan kita harus benarkan, dan inilah peluang radio untuk meyakinkan masyarakat, karena kedekatan radio dengan masyarakat sedemikian tinggi. Jadi nilai kepercayaannya lebih tinggi lah gitu kan. Bisa seperti itu. Gitu ya. Gitu Bu Mei. Ya. Oke lah, mari kita menghibur diri kita masing-masing di rumah masing-masing. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan agar musibah ini segera berlalu. Amin. Soalnya jangan saya melihat banyak yang di TikTok dengan menangis karena akibat corona. Itu kan kepalsuan, itu kebohongan, padahal dia senang. Ya, Bu ya. Nah, seperti itu. Itu Bu. TikTok kan. tapi kan TikTok itu untuk menghibur aplikasi. Seneng ya. rusak ya Bu. Ya wes, oke Kang. Ya udah. Kalau gitu ya, sampai ketemu ya. Sampai ketemu kapan ya berarti ya? Tapi selesainya ya periode katanya April lah. Mudah-mudahan April sudah agak baikkan. Gitu ya. Tapi amin. Soalnya banyak ketakutan. Kira-kira kalau sebulan kita aku ya khususnya ya jangkep sebulan tuh aku bisa keluar kecambahnya dari sini kan. Udah tumbuh gitu. Padahal itu nggak disiram. Oke, Bu Mei, thank you. Oke. Thank you very much. Ya. Take care. Nice talking you. Stay safe. Ya, dadah.